Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ahbabil talibin wa amnatul muttaqin. Al-arba'ah al-rabi'ah. Man sapa orang istaraba sing kepani man istaraba sing kepani man ayyung kidahu dak nyelametake dak man Allah basir Allah min syahwatihi dari syahwat man allati istaraqat si ampun memperbudak kan syahwat man allati istaraqat si ampun memperbudak kan syahwat man wa ayyukhrijahu ban ngeluaraki Allahu man min wujudi ghaflatihi dari badana lepanan allati istawla istawli istilaan istawla siampun menguasai alaihi ala siampun menguasai pada ghaflatuhu ala atas man aiman besar istahkamat sekuat fi dalam man syahwatuhu bana syahwat man atau syahwatu bana syahwat wal ghaflatu ban laqad Allah wastawraba ban ngakep enak pasirman ngakep ani pasirman wastawraba ban ngakep ani pasirman ayyukhrijahu dak makruar man Allah basir Allah min huma dari ghaflah dan syahwat min huma dari ghaflah dan syahwat faqad ista'jaza
maka engkau mengangkut apes pasir man. Ay faka'annahu maka ada kanda yasimman ista'jaza balika mengangkut apes man al-qudratul ilahiyah tidak kekuasaan saya pangeranan. Ayil mansubata ila ilah sekasih kekuasaan saya tidak pangeran. Wa fi ba'dhin nusakhi qudratun ilahiyah. Banbanikan sebagian banyak naskah qudratun ilahiyah tun tining dabu qudratun ilahiyah. Ayna sabah ilal ajzi kesapa sakit manda qudrah ilal ajzi da abas. Wa kana Allahu ban bada basir Allah ala kulli syai'in tasabba setong muqtadiran bani kabasa ay ma'ana wa sarang sampun Allah taala wa sabana nafsuhu bani kanyipati Allah dan abang Allah ini tidak kelaban kabasa ala kulli syai'in tasabba setong wa ikhrajihi bil iktidari wa ikhrajihi man makruar Allah min dzalika dari hadis ajiz min dzalika dari hadis apas ajiz min jumlatil asya dari banyak-banyak jumlah perkara. Bayan bawi mengkapan keslah wa kandi man ayya kasida pana pakotunya ceman pana pakotu menuju man baba maula la banga pangeran man nyecekila maju ke Allah bidullati kalaban enak wal iftiqariban hajat fa asabu mengkapola Allah Allah yusahilu pani kemakampang Allah alaihi atas man makampang mada barang istas'abahu dengan kemalarat man damma wa yudhiru ban matangaki Allah fihi dalam man mada barang istawara pasingan kemani pasir man damma istawrabahu wal ya'tabir hadha ma'na bil hikayat ban wal ya'tabir ban mun putu pelajaran pasir man mun putu itibar pasir man wal ya'tabir ban mun putu itibar pasir man baca pelajaran pasir man dan makna ada pada makna bil hikayat orang iya orang alif coba ucap bil hikayati orang iya orang alif hikayat sebenarnya bil hakat salah kira salah mungkin dipercetakan orang itu bil hikayati kalau banyak cerita boleh yaktabir ban becek mun untuk pelajaran pasal man hadal makna ada pada makna bil hikayati kalau banyak cerita allati tu'tharu sa'ifan tut panah hikayat allati tu'tharu sa'ifan tut panah hikayat anis salihin dari orang-orang saleh alladzina taqaddamat alim banyak sampun keadaan lahum kandi as-salihin fi bidayatihim idil banyak kabidna as-salihin az-zallatu panapa banyak kata peleset dalam masalah akidah dalam masalah syariat fatadakamu wa waqa'at bantaka minhum dari as-salihin qabla taubatihim sebelum taubat as-salihin al-hafawatu panapa banyak kelopotan banyak kekeliruan banyak kepercayaan fatadarakahum maka nyusolaki humda as-salihin Allahu basir Allah Ta'ala bidutfihi kalaban bilisa Allah Ta'ala wa ashaban mabakus Allah amalahu dan banyak amal salihin wa soffa ahwalahum soffa yusoffi tasfiyan wa soffa ahwalahum bermakrusnya Allah Ta'ala ahwalahum dan banyak tengkana as-salihin. Contohnya Fudail, akatnya Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, wa Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, wa Abi Iqal ibn Alawan rawihim radhiyallahu anhum ajma'in. Fatahadha alaina wa ala kutubil arifin wa faqahana fid din wa ja'alna min al-alim wal
wabakin ya rabbal alamin. Antepon kan itu. Begitu kita melihat orang-orang atau kelompok melakukan maksiat atau melakukan maksiat, atau dirinya sendiri yang melakukan maksiat atau maksiat, jangan kita menganggap aneh atau remeh. Perbuatan maksiat itu tidak akan berubah. Jangan sampai. Artinya apa? Artinya diri kita umpamanya masuk golongan orang yang taat, masuk golongan yang patuh, golongan yang patuh kepada Allah SWT. Kemudian suatu ketika kita melihat orang lain atau kelompok lain melakukan maksiat, melakukan buksiat, melakukan tesiat dan fiksiat dan seterusnya, kemudian kita jangan remeh, jangan merendahkan mereka seakan-akan Allah tidak akan bisa merubah itu. Ya, kita tetap optimis suatu ketika nanti kita berdoa mudah-mudahan orang ini nanti bisa berubah, dan itu mungkin saja dalam waktu cepat atau lambat Allah pasti bisa akan merubah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita sebagai orang taat melihat orang bermaksiat, jangan sampai hati dan gula panjenengan mereka meremehaki. Karena kalau sudah terjadi di hati kita seperti itu, meremehkan, merendahkan kepada orang yang tidak sama dengannya, kepada orang yang bermaksiat, tidak sadar dirinya bahwa sampean dikasih taat ke Allah Bapa. Orang bisa sama maksiat kepada Allah bermaksiat. Jadi kita tetap harus nasihat, berbuat baik terhadap orang itu, kemudian kita memberikan nasihat dengan tanpa harus putus asa. Kemudian kalau kita tetap bersikap seperti itu, ada sedikit meremehkan kepada orang yang bermaksiat, berarti itu sedikit banyak diri kita sudah terjangkit, terkontaminasi sifat hijabun nafsi, sifat mujub. Alhamdulillah. Makanya banyak di kitab-kitab tasawuf banyak orang-orang yang saya lakar awalnya itu min ahlil kabair, tapi pada akhirnya itu termasuk menjadi orang yang baik-baik, bahkan menjadi orang mutasawwif yang perkataannya dan pendapatnya dan takbir-takbirnya itu dibuat acuan oleh orang-orang. Contohnya seperti siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu seorang sufi yang asalnya itu orang min ahlil kabair, satu perampok, pemabuk, peminum, itu Fudail bin Iyad. Tapi akhirnya beliau bertobat, kemudian menjadi orang mutasawwif, menjadi orang sufi yang perkataan-perkataannya, nasihat-nasihatnya itu banyak diambil oleh ulama-ulama setelahnya. Sampai sekarang itu banyak orang-orang ulama itu bisa mengambil perkataan-perkataan takbir-takbir dari Fudail bin Iyad. Itu Fudail bin Iyad, pemabuk, peminum, perampok ya. Begitu juga Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Ibrahim bin Adham ini ulama sufi sekarang, tapi sebelumnya dia itu juga perampok, peminum, pemabuk dan seterusnya. Dia adalah seorang anak raja, tapi bermaksiat, berperilaku tidak baik, tapi pada akhirnya beliau bertobat menjadi orang sufi, sehingga perkataannya dan takbir-takbirnya itu bisa diambil oleh ulama-ulama setelahnya. Bukan orang sembarangan. Kalau Ibrahim bin Adham, kalau Fudail itu begitu diambil. Makanya perkataannya itu dibuat acuan, dibuat referensi oleh ulama-ulama setelahnya. Dua orang ini, satu Fudail bin Iyad, dua Ibrahim bin Adham. Begitu juga yang namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini juga perkataannya dan perbuatannya bisa diambil acuan oleh ulama-ulama setelahnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat
orang yang tidak sama dengan kita, orang bermaksiat, dengan kemudian kita meremehkan, kemudian kita merasa bangga kita jadi orang yang kuat, tidak boleh. Tapi yang tetap kita harus menyikapi bahwa mereka itu nanti atau kapanpun mudah-mudahan Allah berkehendak untuk mengubahnya, berkehendak untuk menjadikan orang yang baik, menjadikan orang yang taubat. Oleh karena itu ada cerita sedikit ya. Di dalam kitab ini ada seorang yang bermaksiat min ahlil kabair. Kemudian datanglah orang itu kepada seorang ulama. Yang ulama itu mungkin kurang mendalam akidahnya, kurang dalam kema'rifatannya, sehingga ada orang min ahlil kabair datanglah kepada dia, tanya, minta fatwa, minta penjelasan, minta nasihat, apakah saya ini sudah melakukan dosa besar seperti ini, apakah saya ini masih diterima kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu, kiai itu tidak banyak lebar, langsung mengambil pelepah kurma, papan kurma. Napa pelepah kurma? Pelepah apa? Papan, pelepah kurma. Pelepah kurma sudah kering, yang sudah layu, kering, diberikan kepada orang yang ahli kabair itu, yang mau tobat. Kamu nanti tidak bisa diterima tobat kamu, tidak bisa diampuni dosa kamu, kecuali pelepah kurma ini menjadi hijau. Artinya putus asa sudah. Kiai itu membuat orang itu putus asa. Kafir tak kira terima tobat, betul-betul dari papan kurma ya. Bio, anak keren ya. Dia bilang pelepah kurma itu dengan keadaan yang ikhlas, yang komitmen betul untuk menjadi orang yang tobat, kemudian ikhlas betul dan optimis betul, yakin, bermunajat beberapa hari, beberapa bulan, dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya hari demi hari, waktu demi waktu, pelepah kurma itu makin menghijau, akhirnya normal hijau 100%. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata kita jangan pernah membuat orang yang melakukan dosa besar itu, membuat orang itu putus asa. Sebesar apapun dosa orang itu, sedalam apapun dosa orang itu, sedalam lautan, setinggi gunung yang paling besar, kalau dia bertobat tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik dan kufur. Tobatnya harus buang syirik kekufurannya dulu. Kemudian ada cerita lagi juga yang sering disitir oleh para ulama, juga Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyitir hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ada seorang membunuh 99 orang. 9 kabair, pemabuk, pemain, pejudi, pembunuh, sehingga dia membunuh orang berapa? 99. Sangang kalau sangat oleh dia ada bisikan dalam hati untuk bertobat. Datanglah dia kepada seorang rahib, kepada seorang pendeta ulama di kala itu. Saya ini katanya membunuh orang 99 orang. Masihkah kalau saya bertobat diterima tobat saya? Orang kiai itu bilang, rahib itu bilang, oh tidak diterima, sudah terlalu banyak kamu membunuh orang itu. Terlalu banyak sudah membunuh orang, tidak mungkin diterima tobat kamu. Apa kata orang itu? Ya sudah, kalau memang tobat saya tidak diterima, tak genapkan kamu sekalian biar genap 100. Dibunuhlah dia, kena berapa? 100. Dia mulai dari itu sudah 4 ke 100, kalau gak ke 4 lagi kok. Om kan lemak, kena 100.
saja dia jalan-jalan lagi jumpa dengan orang yang memang ma'rifatnya bagus, akidahnya baik, sahih, nanyalah kepada dia dan diciptakan bahwa saya ini orang ahli kabair, ahli maksiat, termasuk di antaranya bunuh orang 99. Tanya kepada kiai, kepada ulama, katanya tidak ada tobatnya, tapi kiai itu tak belum sekadar 100. Menurut jenengan apakah ada tobatnya? Saya ini sudah membunuh orang 100 sekian. Apa kiai itu bilang? Ulama itu bilang, oh, siapa yang menghalangi tobat kamu dengan Allah? Tidak ada. May yahulu bainaka wa bain Allah. Tidak ada orang yang menghalangi tobat antara kamu dengan Allah. Tobatlah kamu, nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kamu ke suatu tempat di sana. Di sana itu tempat-tempat orang soleh. Kamu jangan kembali ke tempat orang maksiat itu. Kamu berangkat ke sana, ke tempat-tempat orang soleh itu. Berdiamlah di sana, kemudian kamu tobat. Jangan kembali ke tempat maksiat itu lagi. Nanti akan diterima tobat kamu, katanya. Berangkatlah dia ke tempat yang soleh itu, ke tempat ulama, ke tempat orang-orang baik, menuju ke sana jalan kaki. Di tengah jalan, kira-kira nyampe separuh ke tempat itu, tujuannya belum nyampe, maka terjatuhlah dia itu sakit. Lalu datanglah 3 malaikat, malaikat Azrail, kemudian malaikat rahmat, malaikat maut. Malaikat Azrail, malaikat rahmat, malaikat Adzab, bertiga ini datang. Malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, malaikat rahmat datang untuk memberikan rahmat, malaikat Adzab datang untuk menyebabkan siksaannya. Setelah itu 3 malaikat ini sudah bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Yang kata malaikat rahmat, ini bagian saya nanti kalau sudah mati. Tak penuhi dengan rahmat, tak kasih rahmat yang banyak. Malaikat Adzab bilang, ini bagian saya nanti, tak siksa sebanyak-banyaknya, tak siksa sedahsyat-dahsyatnya, karena ini tidak pernah melakukan kebaikan. Kelakuannya ini buruk dan busuk sampai bunuh orang sekian banyaknya. Lalu dicabutlah nyawa orang itu. Setelah dicabut nyawanya, sudah meninggal, berdebat lagi 2 malaikat ini. Kata malaikat rahmat, bagian saya ini mati belum bertobat. Ini mati belum bertobat, tapi niat tobat sudah. Ini bagian saya. Mati belum bertobat, tapi berangkatnya sudah niat tobat. Kata malaikat, ini bagian saya untuk dimasukkan ke surga. Malaikat Adzab bilang, oh enggak, ini bagian saya. Ini sudah maksiatnya sekian besar, maksiatnya banyak, belum bertobat sama sekali, cuma hanya niat. Di tengah-tengah berdebat 2 malaikat, ditambah malaikat maut ini, 3 malaikat berdebat, datanglah malaikat 1 yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat yang menjadi penengah antara 3 malaikat tadi. Apa ini kok orang-orang? Ini begini. Sudah diukur saja, katanya. Mana dekat ke tempat maksiat, ke tempat taubat itu. Diukurlah. Kata malaikat itu, juri datang terokor. Okor bain kimun seman ke tempat maksiat, bagian malaikat Adzab. Mun seman ke tempat rahmat, makanya bagian malaikat rahmat. Diukur. Setelah diukur, ternyata lebih dekat ke tempat soleh itu, ke tempat orang soleh itu. Kakinya tidak banyak, hanya 1 jengkal saja. Berhubung lebih dekat ke tempat orang soleh, maka malaikat yang menjadi penengah itu bilang, sudah malaikat rahmat, ini bagian kamu, karena ini lebih dekat ke tempat orang soleh itu, maka ini bagian kamu untuk dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Diambillah orang itu oleh malaikat maut untuk dibawa ke surga Allah. Tentunya ruhnya dibawa ke sana. Inilah sebagai contoh. Ya, ini hadis sahih, riwayat Muslim ini. Dan ini disitir banyak ulama, termasuk Nawawi menyitir dari kata Rasul Solihinnya itu.
Jadi intinya kita jangan pernah merendahkan orang yang bermaksiat. Orangnya, kalau maksiatnya betul kita jangan sampai kita oke. Tapi orangnya jangan kita rendahkan, jangan kita nistakan, jangan kita hina. Toh Allah SWT Maha menerima taubat. Toh amal kita yang baik belum tentu diterima Allah SWT, agar kita tidak menjadi orang yang mu'jab, tidak menjadi orang yang i'jab bi nafsi, orang yang memakan diri amal kita. Itu ya. Jadi insya Allah kalau kita ingat ini, kita tidak akan pernah merasa amal kita ini diterima, tidak akan pernah merasa amal kita ini lebih baik daripada orang lain. Karena al-mu'tabar fil a'mal fil khawatir, kata ulama. Al-mu'tabar fil a'mali fil khawatir, yang diperhitungkan dalam amal-amal itu fil khawatir, dalam garis finishnya, dalam akhir hayatnya kita, atau husnul khatimah atau tidak di situ. Banyak orang-orang yang memang melakukan dosa besar yang pada akhirnya menjadi orang yang husnul khatimah. Begitu juga ada orang yang melakukan kebaikan, taat, patuh, tapi akhirnya menjadi orang su'ul khatimah. Makanya kata hikam ini dianggap adil. Kalau orang itu melakukan dosa besar, kemudian kita punya asumsi mengecilkan orang itu, belum tentu. Makanya di sini bilang man istaghraba ayyun fidahu Allah min syahwatihi wa ayyukhrijahu min ghaflatihi istawalat alaihi, ya, ila akhirih. Maka ini tidak boleh, kita harus tetap betul-betul mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, jangan kita karena ingat cerita tadi, yang hadis sahih tadi, kita kemudian mengandalkan rahmat Allah saja. Tidak boleh. Tidak boleh Pak Yudi, ya. Kita harus ikhtiar. Makanya kata ulama, ketika Allah menampakkan kebesaran rahmatnya, maka tidak ada yang namanya orang itu berbuat dosa sebesar apapun tidak akan masuk surga, pasti masuk surga. Tapi ketika Allah menampakkan murkanya, menampakkan azabnya, maka tidak ada perbuatan sebesar apapun amal baiknya, kalau sudah Allah menampakkan murkanya, ini pasti dikalahkan oleh murka Allah itu. Oleh karena itu kita ngambil di tengah-tengah di sini, ya. Tidak boleh kita mengandalkan rahmat Allah 100%, kemudian juga kita mengandalkan amal kita 100%, kemudian juga kita tidak boleh frustasi atau putus asa karena melakukan dosa banyak sampai 100%. Kita ngambil jalan tengah di sini. Apa jalan tengahnya? Jalan tengahnya kita harus ikhtiar bil a'malis shalihat wa ta'at. Kita harus ikhtiar dengan amal-amal soleh dan melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping itu kita harus mengandalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya? Oke. Kalau ada tembul cibi, cek sulit kalau kui menyeimbangkan, mana bi dikaitkan sarang syariat. Dikati dari muka, kalau berbeda dari kata itu, kalau konsep tadi itu, kadang kali itu pasti dikendur. Si asal kali itu semangat kan kui ngajak keluarga, kedatang si tasola, si ala pemaksiat, bahkan yang itu berbeda. Sampurna ingat dari kata itu, kadang itu kadang pas kendur semangat. Salah
sebagai bagus ya Allah. Kadang orang masa abah ngajak serongke takwa lagu doa anak Allah coba akhirnya pas itu tadi itu kadang kalaupun berbeda cerita lagi gimana kita nikah harus punya komitmen, tetap komitmen kita nikah berada di garis amal ma'ruf nahi munkar. Jangan huluan sampian. Kanjeng Nabi ini sudah dipastikan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Tamam, Abu Tanian, Abu Talib selain kafi, dipastikan mereka sudah yamutuna ala kufri, yamutuna ala kufri, yamutuna ala syirki, yamutuna ala nifaq sebagian. Tapi anak beban Allah Ta'ala kok masih disuruh ingatkan terus. Bahkan dinyatakan dalam Quran, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Kamu ingatkan mereka Muhammad, tidak ingatkan, tidak takut-takuti, tidak apa, tetap mereka tidak akan beriman. Tapi kan Nabi Pakun ini selalu merintah ya, selalu bernasihat, selalu mengajak baik. Ini sudah dinyatakan dengan ayat bahwa mereka itu Muhammad tidak akan beriman. Tapi kamu harus tetap bernasihat, mengajak mereka menuju tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita tidak boleh kendor itu. Ini hanya sikap saja. Jadi kita melihat keluarga kita, pemilik kita, tetangga-tetangga kita, jemaah kita melakukan maksiat, yang tidak boleh itu meremehkan orang itu. Kenapa? Karena amal bil khawatim. Karena amal itu yang dinilainya itu nanti di finish akhirnya. Takut-takut orang itu yang kita remehkan nanti menjadi orang yang baik. Namun demikian kita tidak boleh kendor, harus tetap semangat. Karena ini tugas dan visi-misi kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi orang yang ujub di situ tujuannya. Ya, karena kita kalau meremehkan, merendahkan orang muslim berarti kita sudah terkontaminasi kemasukan ujub, banyak atau sedikit itu sudah masuk. Gitu ya. Yang ketiga, kita berarti ini cantolannya kalau sudah begitu, ini secara vertikal, secara sentral ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya kita ini jangan sampai kita kendor, tetap harus kita bersemangat. Ini tugas visi misi kita, ulama, ustaz, para dai, amar ma'ruf nahi munkar menurut kemampuan dan porsi kita masing-masing, gitu ya. Nah, ya. Ini satu ini, jangan sampai kita kendor, harus tetap semangat. Tetangga kita, teman-teman kita itu kan tidak ada ayat yang mengatakan kamu harus suruh ajarkan, tidak ada. Tapi ini Abu Jahal, Abu Lahab sudah dinyatakan ayat. Oh, mereka berdua itu benar. Tapi oleh Allah Nabi masih terus untuk disuruh ajak bertauhid mereka itu. Ya, contohnya itu saja. Terima kasih. Nah, seterusnya kayak di sini disebut wal ya'tabir hadzal ma'na bil hikayat. Dari Abu Bakri. Sallallahu sebelah kiri orang hormat. Wal ya'tabir hadzal ma'na ban betik. Namanya mana? Agak biar pelajaran bahasa man orang hadzal ma'na ada mereka makna bil hikayati, ya alif orang ya banalibah bil hikayati kelaban banyak hikayat allati tu'zaru sekontrol anisal banaba hikayat dari orang saleh, termasuk dari para sahabat bernama ada Uzair bin Iyad, kemudian Ibrahim bin Adham, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Aqil bin Alawan dan lain-lain. Itu banyak sekali contohnya orang-orang soleh yang sekarang menjadi orang soleh, dulu itu min ahlil kabair, banyak itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang
husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Sedikit. Yang penting kita bisa menyikapi. Oke, sudah cek. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasil jami. Allahu anna wa sallallahu wa kabara sirfal qadra hajata wa ja'ala wa la wa salam kullu salihin salihat amin 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 mukhlisin mutaji'al bal alamin ila an qala babu ila an qala sampai qala Imam Nawawi ini lagi والدليل والدليل على ذلك تنين دليل jangan tuaki ala zalika atas haram menyeting Quran, karena memang ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa nyeting Quran dikata haram, nyeting Quran tak bisa, nyeting Quran oleh ada kelompok senang, kelompok tetangga kita ahli sunnah wal jamaah, tetapi ini orang NU ini tidak memperbolehkan orang hadas kecil maupun besar menyentuh Al-Quran. Bahkan haramnya menyentuh Al-Quran bukan hanya menyentuh tulisannya saja, tapi juga menyentuh kertas Al-Quran atau sampul Al-Quran yang tiada tulisannya juga haram itu. Kenapa? Takdim Al-Quran. Kenapa dari orang nyeting Quran dikata haram? Oleh nyeting Quran dikata haram tak boleh. Susah. Ini kan. Ma bani kafaran rawahu sinyataki dan maknanya Imam Malik, pasal Imam Malik rahimahullah ta'ala bil Muwatta, nang kitab Muwatta. Imam Malik ini punya kitab namanya Kitab Muwatta. Awal kitab hadisin yuktabu fi al-hadis. Awal kitab saya tulis nang zaman Imam Malik di kitab Muwatta. Sebelumnya dalam sejarah tidak ada imam-imam mencatat hadis, tapi didahului oleh Imam Malik yang namanya kitab Muwatta. Anna fil kitabi saungguna panikanan kitab surat alladhi katabahu senoles kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditujukan da Amr bin Hazmin. Di situ ada bacaan tulisan alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Pana peta oleh nyeting Al-Quran ada Quran illa tahirun angin pas ada orang sesuci. Jadi satu ketika Rasulullah itu kirim surat kepada seorang tokoh kafir namanya Amr bin Hazmin. Dalam surat itu ada tulisan kalimat alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tentunya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Inilah sudah. Kemudian satu hadis ini gimana? Wa kita wa amrin ini suara ke Amar. Saya kirim Rasulullah ke Amr bin Hazmin. Talaqqahu nasu bil qabul. Ini secara mustalah. Talaqqa banikan remah dah kita Ibnu Amrin an-nasu bahasa manusia, yakni ulama bil qabul kalaban nerima. Hatta qala Ibnu Abdul Bar, sampai aja Ibnu Abdul Bar innahu asbah al-mutawatir. Qala innahu kasrah karena belum sebarang qala innahu sa'ungkuna
hadis asbahal mutawatirah panika nyeropanin hadis al mutawatirah dan hadis mutawatir. Istilah mustalah hadis mutawatir nikah. Hadis mutawatir nikah sebuah hadis riwayatakin jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Al hadisul mutawatir huwa alladhi rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Itu definisinya. Saya baca hadis mutawatir nikah hadis seotak rawi banyak, nerima dari orang banyak, semustahil mereka itu benar. Maka baca hadis mutawatir. Lah hadis ini yang mengatakan tidak boleh orang hadas menyentuh Al-Quran itu haram, ini hadisnya hampir sama dengan hadis mutawatir. Jadi bisa dianggap acuan dan dianggap referensi hukum, ya. Artinya apa? Kelompok atau ahli sunnah yang mengatakan bahwa menyentuh Al-Quran tidak boleh haram, itu kuat sandarannya, kuat dalilnya, kuat hadisnya, bukan main-main. Makanya jangan sampai ada orang itu meremehkan, oh jangan Quran, dia kebina babri dia, kebina babri buat tak lanting tak apa. Namun lafaz itu bunyi hadis. Lafaz itu bunyi hadis. Hadis mah, nikah hadis. Jadi Rasulullah itu kirim surat kepada seorang tokoh kafir. Di situ ada penjelasan di surat itu, Allah yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, begitu. Jadi tidak bisa dibantah lagi sudah. Di samping ada dalam Al-Quran itu ayat di surat Waqiah itu. Itu ada yang hafal surat Waqiah? La yamassuhu. Sebelumnya apa sebelumnya? Ketika ditanya ayat sebelumnya itu memang sulit untuk merangkainya. Apa sebelumnya Pak? La yamassuhu illa al-mutahharun. Sebelumnya apa itu? Padahal hafal semua ini. Saya juga hafal luar kepala dari masa kecil saya jawab begitu itu. Tapi ketika ditanya depannya, ini sangat sulit. Ini bagaimana anak-anak? Ini kayak kekotek, kayak aku kencol. Potongan. Coba siapa yang itu yang ingat? La yamassuhu illa al-mutahharun. Sebelumnya yang saya tanya, coba biar nyambung gitu loh. Ini hafal semua, termasuk saya hafal. Tapi ketika ditanya sebelumnya kok sulit nyambungnya itu loh. Coba apa? Pak Safari sudah buka WA. Oh tuh, tuh senyarek. Katanya anu ya, sebagai sepangki kan itu mungkin dosa doa orang kalau itu tidak nafalan aja kayak gitu. Kalau sudah dibahas dari depan, ya tinggal kawan pun tidak boleh. Kita di maknun dari Itu. Sebelum masuk kitabin apa? Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ini sebagian ulama ada yang beristidlal dengan ayat ini. Jadi tidak boleh orang tidak suci dari hadis dua itu menyentuh Al-Quran. Kenapa alasannya? Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Allah itu adalah Quran yang karim, yang mulia. Fi kitabim maknun, di mana Quran itu di kitab yang disimpan di Lauh Mahfuz sana tulisannya. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nah ini ya khilaf rujukan dhamir ini. Ada mufassir yang merujukkan dhamir ini la yamassuhu, tidak bisa menyentuh kepada Al-Quran secara umum. Ini yang mengatakan dalil ini tidak boleh menyentuh Al-Quran secara umum yang sudah beredar ke kita ini, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan dari hadas. Yang mengatakan boleh menyentuh Al-Quran bukan begitu maksudnya. Ini dhamir rujukannya bukan ke Quran yang beredar di depan kita, tapi rujukannya ke mana?
ke kitab maknun itu. Sesungguhnya sesungguhnya Al-Quran fi kitab maknun di Lauh Mahfuz itu loh yang dimaksud katanya. Tidak bisa menyentuh ke situ kecuali para malaikat-malaikat yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kalau begitu. Menurut saya tidak nyambung. Karena konteksnya ini dalam rangka takdim Al-Quran. Innahu la-Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Innahu, jadi ujungnya dhamir ini ke innahu itu, ke dhamir yang ada innahu, tentunya Quran secara umum diperkuat oleh hadis ini, gitu loh ya. Terus apa faedahnya Allah bilang kalau dhamir ini rujuknya kembalinya dhamir ke itu, ke Quran yang adalah mahfuz? Apa faedahnya bilang tidak bisa sentuh Allah mahfuz itu kecuali malaikat-malaikat yang disucikan? Kan tidak nyambung. Karena yang kita bahas ini kan yang kasat mata di depan kita itu kan kaitannya dengan hadas kita, gitu. Jadi kalau dari segi dari segi istidlal, menurut kami Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini yang mengatakan haram menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak suci, ini yang kuat menurut saya. Apalagi diperkuat oleh hadis yang hampir mutawatir ini, begitu ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali menganggap bahwa tidak apa-apa menyentuh Al-Quran itu termasuk kurang etis ya, kurang adab istilahnya ya, kurang adab. Saya khawatir nanti dimarahi Allah Subhanahu wa taala karena kurang adab kepada apa yang dihargai Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada maqalat as-sufi, man sa'al adaba turida minal babi. Man sa'al adab turida minal bab. Barang siapa su'ul adab kepada Allah dan siar-siar Allah, maka dia akan diusir dari pintu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ay la yanalu rahmatullah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semua qala asbahal mutawatir. Kenapa hal ini disebut menyerupai hadis mutawatir? Li talaqin nasi lahu bil qabul. Talaqqiyan. Li talaqin nasi karana naremana manusia lahu hadis bil qabul kalaban menerima ya. Intaha totok panapadabu na Ibnu Abdul Bar. Intaha qaulu Ibni Abdul Bar. Wa qala Yaqub bin Sufyan wa nadabu Syekh Yaqub bin Sufyan rahimahullah, la a'lamu hadzal kitab, tak oning kaula daripada kitab, berarti tak menganggap ini. Fa inna ashab Rasulillah, karena seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in dan para tabi'in, yarji'una ilaihi, bani kepada abali ashab Rasulullah ilaihi hadzal kitab, wa yada'una ra'yahum, wa yada'una ra'yahum, bandingkan ashab Rasulullah dan pendapat ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hakim, jawab Imam Hakim termasuk pakar hadis ba'dal Bukhari wa Muslimin. Makanya beliau punya catatan kitab namanya Mustadrakul Hakim atau disebut Sahihul Hakim. Jadi kata ulama mustalah, apa-apa dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim walaupun tidak sahih 100% tapi mendekati sahih, karena beliau mengeluarkan hadis ala syartil Bukhari wa Muslim, menurut kriteria yang ditetapkan oleh Bukhari Muslim baru dikeluarkan, walaupun tidak 100% sepertinya, gitu ya. Kemudian Wakil Hakim qad Sayyida Umar bin Abdul Aziz wa Zuhri di hadapan kitab bisih hadis. Anak Sayyid Salman bin Abdul Aziz, seorang khalifah di kala itu, wa Zuhri bin Zuhri lihat kitab dan kitab ini kitab sekali Rasulullah dan Umar bin Hazmin
bisihati kalban sahih. Sah. Berarti sudah sahih hadis ini. Paham? Wa rawad Darqutni fi qissah Islami Umar. Ini lagi sebagai pendukung juga. Sebagai pendukung cerita dalam Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mendukung bahwa nyentuh Al-Quran itu haram, tidak boleh bagi orang yang hadas. Ya, ini di Sunan Darqutni dan ini dalam ceritanya Islam Umar bin Khattab, anna ukhtahu saum guna ceritanya Umar. Jadi ketika Umar mau masuk Islam, beliau punya saudara, ya, kalau tidak salah namanya Fatimah, saudarinya. Adik Umar itu masuk Islam sebelum Umar, namanya Fatimah. Kemudian beliau pegang Al-Quran. Tiba-tiba Umar masuk ke Fatimah itu, mendekati, minta nyentuh Al-Quran itu. Bagaimana jawab saudarinya? La, ya Umar, tidak boleh. Innaka rijsun, katanya. Tidak boleh Umar kamu nyentuh ini karena kamu najis. Kamu najis, tak boleh nyentuh Quran ini. Ini populer juga hadis ini, Pak. Populer, masyhur di kalangan umat ini hadis ini. Dan ini disitir oleh seorang ulama besar namanya Qadhi Iyad, dalam kitab Syifa disebut di situ. Makanya ini sebagai pendukung juga yang nomor 2 ini. Hadis nomor 2. Anna tahu sa'amkuna tarikana Umar qalat panika adabu tahu lahu da Umar qabla ay yuslima, sebelum masuk Islam pasir Umar. Qabla ay yuslima, sebelum masuk Islam sapa Umar. Kemudian apa? Innaka rijsun. Kepanjangan hadis tadi itu di hadis tadi, begitu Umar mau masuk Islam, sudah ada bisik-bisik dari mau masuk, belum masuk, dia pergi ke saudaranya, saudarinya namanya Fatimah. Beliau bikin Al-Quran, diminta oleh Umar, kemang kok di Al-Quran, membentangkan lagi, la ya Umar, innaka rijsun, kaki najis, tak lain di Quran. Ini, innaka rijsun, innaka sangkuna dibin rijsun, panika najis, kotor najis, wala yamassuhu banta ala ittiba Al-Quran illa al-mutahharun. Amin kepada orang-orang yang saya sejati dari hadas, dari hadas 2 dia. Wasamada kuat berarti sudah. Dalilnya kelompok ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa nyentuh Al-Quran bagi orang yang hadas belum suci ini tidak boleh, dan itu haram hukumnya. Bukan makruh tapi haram hukumnya. Hati-hati itu. Wasammata iddatun min asy-syawahidil haditsiyati laisa huna mawdu'u tafsilha. Wasammata benangka di setempat aywa hunaka, ini isi bisyarah lil ba'id bitammafu aw anna fil bu'di aw bitammafu aw anna wa bi hunalika tikon aw hinna, itu kata Alfiah. Wasammata panikan enggak di setempat khabar muqaddam iddatun ini babitongan atau jumlah minas syawahidi dari banyak-banyak syahid al hadisiyatin sebangsa hadis laisa huna mawdi'u tafsiriha, setada huna panikan engkak di tempat engkak di bab mawdi'u tafsiriha pada tempat merinci syawahid. Tekutibi engkak dicak, terutama kitab-kitab fikih atau kitab-kitab madzhab al-arba'ah, di situ ada tafsir-tafsir madhab. Ya. Simpelnya merujuk kepada kitab Madzhabul Arba'ah di Imamil Jazari. Itu di situ 4 jilid. Di situ ada tafsiran-tafsiran. Menurut Hanafi ini, menurut Syafi'i ini, menurut Maliki ini, menurut Hambali ini, ada tafsirannya di situ. Atau lebih simpel lagi kita merujuk kepada kitab Mizanul I'tidal. Di situ ada juga penjelasan. Ya. Atau lebih simpel lagi juga lebih kecil, kita merujuk kepada kitab namanya Rahmatul Ummah. Di situ ya. Ada dijual di pasar itu semuanya. Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Itu ada di tafsir-tafsir begitu. Supaya apa? Supaya kita ini punya pengalaman ilmiah.
Jadi orang yang punya pengalaman ilmiah itu makin tinggi, makin luas, makin besar pengalamannya, makin sedikit menyalahkan orang lain. Makanya orang-orang yang sering menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, memunafikkan orang lain, itu artinya pengetahuannya sempit, ilmunya dangkal. Hati-hati itu. Jangan sampai sering-sering menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, memusyrikan orang lain, membid'ahkan orang lain, supaya tidak ada sinyal di situ bahwa dia itu adalah pengetahuannya sedikit, pengetahuannya dangkal, tetapi bahasa tong kosong nyaring bunyinya. Iya kan? Kalau tong kosong ditabung, nyaring tak nyaring bunyinya. Tapi yang penuh dengan air ditabung tidak berbunyi. Hati-hati. Saya kata bakal tong kosong. Ilmu itu, ilmu Allah bahrun bila sahil. Ini peribahasa. Ilmu Allahi bahrun bila sahil. Ilmu Allah, tapi ilmu ulama ar-rasikhin bahrun bila sahil. Bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah ada bahasa. Ilmu ulama ar-rasikhin bahrun bila sahilin. Ilmu ulama yang mantap ilmunya, kompeten betul ilmunya, itu bagaikan lautan tanpa tepi. Bahrun bila sahil, lautan tanpa tepi. Ya. At-ta'awudhu wal basmalatu. Bagaimana hukumnya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika baca Al-Qur'an? Bagaimana hukumnya baca bismillahirrahmanirrahim ketika kita baca Al-Qur'an? Nah, makanya di sini ada khusus zikir kalau pakai Al-Qur'an ada ta'awudznya. Zikir kalau Al-Qur'an ada bismillahnya. Di situ kekhususannya, ya. Tapi kalau kita baca tasbih, subhanallah subhanallah, tidak usah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanallah subhanallah, usah ya. Atau kita mau pidato, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang orang membalik itu keliru ya. Ya. Orang membalik kadang-kadang keliru. Berpidato di depan umum, di atas podium, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah itu secara penampilan, secara kaifiah, tidak betul. Yang betul gimana orang pidato? Salam dulu dong. Makanya ada hadis yang menyatakan assalamu qablal kalam. Salam itu sebelum segala sesuatunya salam. Itu. Ada yang mengatakan begini kalau pidato Nabi, yang terhormat si bulan dan si bulan, yang terhormat si ini dan si itu, yang terhormat si A dan si I, yang terhormat si B dan si C. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah secara kaifiah. Assalam qabla al-kalam. Ini hadis, ya. Assalam qabla al-kalam. Hati-hati. Pidato juga begitu, jumpa di jalanan juga begitu, jumpa sebuah masjid juga begitu. Salam dulu baru ngomong lainnya. Gitu, ya. Ini semua tidak salah, Pak. Semua tidak salah. Kaifiat, caranya berjumpa, caranya bertemu, caranya ngomong, caranya interaksi, caranya komunikasi. Assalam qabla al-kalam. Ya, jangan keliru. Wa min khasa'isil Qur'ani, dan paling setengah dari banyak-banyak kekhususan Al-Qur'an. Annahu kini saungkuna kelakuan yusannu panika sunnataki lil qari'i ka'andi orang yang membaca Quran. Kenapa saya sunnataki teh? Ayyata awwada dunia berfa'ilah. Ayyata awwada banapa maca a'udhu ya qari qabla al-qira'ati sebelum baca Quran. Amalan karena ngamalaki bi qaulihi ta'ala kelawan kebun Allah Ta'ala. Pokoknya benar
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Maka tatkala maca sampeyan Al-Qur'an, fasta'in, maka nyuwun raksa sampeyan billahi kaban Allah minasyaitonir rajim, dari setan terkutuk, dari setan terlaknat. Wa siwatu ta'awudi dini siwatu ta'awud, yang dakarin mengku banyak-banyak ulama ia panika diri ya siwatu ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, panika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling populer. Ada juga siwat a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim, ada. Tapi yang paling populer dan paling diingat di benak masyarakat ini adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Apa faedahnya? Faedahnya sebelum kita melakukan sesuatu ini kita iktimad dulu, mengandalkan dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tergoda oleh setan-setan ketika kita melakukan kegiatan membudi ya, gitu ya. Wa yusannu bani sunataki aidan halifole at-ta'awudu banapanya baca a'udzu qabla qiraati, sebelum maca Quran Fatihah atau surat fi awal kulli rak'atin, fi awal rak'atin nang awal rakaat minas salat, dari salat faqat mulala, yani awal qiraat maksudnya. Kama annahu yusannu akadya saum guna kelakuan yusanataki panika sunataki lil qari kang qari semaca al-ityanu banapan kaaki bil basmalah kalaban maca bismillah awal kulli rak'atin nang awal saban rakaat siwa baraat samana salaina surat baraat. Jadi saban qiraat maksud sebab kula rakaat saban awal qiraat disunataki maca a'udzu baca bismillah salaina Fatihah. Mun Fatihah kan sunat bismillah wajib. Mun baca Fatihah bismillah kan sunat boleh wajib. Karena apa? Karena bismillah termasuk ayatun min ayatil Fatihah. Ayat dari ayat-ayat Fatihah. Cuma hilaf ulama kita. Boleh saja bagi bismillah ini termasuk ayat dari Fatihah. Mengkena di baca Fatihah tak usah baca bismillah. Kayak sunat buku ulama lain. Bahkan buku Imam Malik ni kalau orang yang baca baca bismillah ni kena pro. Buku Imam Malik bismillah al-basmalatu laysat ayatan minal fatihati wala min kulli surah. Bal basmalatu fasilatun bainas suwari faqat. Wal basmalatu allati kanat minal ayati allati hiya kanat fi surati Naml. Jadi bismillah termasuk ayat dari Quran. Nika pun karo bismillah senang surat Naml. Nama itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu tok yang termasuk ayat dari Quran. Mun bismillah beri surat Fatihah seberkul tu semua tapi laisat minal ayat al-Qur'aniyah bal innaha fasilatun bainas suwar. Benih masuk Al-Quran cuma pun masuk fasilah, pemisah antara surat ke surat. Tetapi bismillah pun ayat sebenarnya surat Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini kan telepon Imam Malik. Oh, jangan Syafi'i. Oh, jangan Syafi'i benih. Al-basmalatu ayatun min al-Fatihati wa ayatun min kulli surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dari Fatihah dan ayat dari saban-saban surat. Oke. Jadi kalau hari baca Fatihah tak baca bismillah kita sah Fatihah. Bila sah Fatihah tak sah banyak. Jangankan bismillahnya orang tas disetong tu dia pun saran sebina. Tak sah Fatihah. Contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim. Tak sah bismillah.
Payuni. Fasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asa boleh. Tasa. Koran apa koran? Tasdid. Bila koran tak berarti koran huruf setong kon. Karena aja Bismillah guna. Tapi siri dia pon. Dia tak sama kadang ya. Begitu juga ada ulama yang mengatakan Bismillah itu sirran. Seperti Mekah, tidak seluruhnya imam masjid Masjidil Haram Mekah dikata baca Bismillah. Ada sebagian mengatakan baca Bismillah, tapi sebagian sirran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung begitu. Ada yang memang tidak baca sama sekali, itu mazhab Hanafi. Langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Langsung begitu. Makanya kalau sampai ingin tahu tafsirnya, lihatlah kitab-kitab mazhab. Kalau kitab tafsir yang paling mudah untuk melihatnya itu adalah kitab Rawaimul Bayan. Rawaimul Bayan fi tafsiri al-ahkam lil Imam Ali As-Sabuni, mudarris di Jami'ah Kuliah At-Tafsir fi Ummul Qura. Itu. Tempat beda di kantor beda ni kan? Kantor MUI baru melihat TV itu tempat. Yang mana kitab Rawaimul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam. Di situ ditafsir. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ada penjelasannya rinci bahkan di situ. Karena itu dosen tafsir di Jami'ah Ummul Qura Mekah. Jadi cara penyajiannya itu detail begitu. Itu ada tafsirannya. Maka menurut Syafi'i ini kan al-basmalah itu ayatun min Fatihah wa min kulli surah. Ya sampai dua begitu. Cuma perbedaannya menurut Syafi'i jika sholat Isya, sholat subuh, sholat Jumat, sholat Selasa, sholat witir, sholat qiraat, jika jahar Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Muhammad Hanbal wajib juga baca Bismillah kan masuk batin muka beliau pada Syafi'i. Cuma fitnah jahran wa sirran. Inta Syafi'i jahran saja, inta Muhammad sirran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Fatihah, walaupun syarat tak boleh baca, tapi kalau baca sirran. Kan ni? Ini kita saja adillah nanti apa mamlu'ah fil kutub as-sahihah. Seperti kitab Muslim, kitab Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, semuanya ada dalilnya. Ya. Makanya jangan sampean berdebat tentang masalah ini, tidak usah. Sepenting sampean share imam ada yang konten imam ini. Ya mari lain ada yang kontennya tak usah. Semua ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Yang tidak paham saja ini orang-orang yang mencela dan menjadi caci orang-orang yang tidak sama dengan kita. Makanya kita harus luas pandangan, luas ilmu, luas ilmiah supaya kita ini tidak mudah menjelekan orang lain. Kalau a'udzu itu disirrikan semuanya. Fatihah sunat baca a'udzu, Pak. Tapi sir, Pak. Setiap rakaat betul dibaca a'udzu juga sunat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi sirran. Makanya di kitab Subuh disebutkan wa kullu rak'atin ta'awudzun yusar wa ma imamihi bi amina jahar. Itu. Wa kullu rak'atin ta'awudzun yusar. Setiap rakaat itu baca a'udzu. Yusar yang disamarkan. Tapi amin itu harus nyaring. Wa ma imamihi bi amina jahar. Berdasarkan imam amin jahar pakaja asal imam. Kita jaga jom, bagi pahlawan. Amin. Maksudnya sepalawan pakaja seseng amin bagi imam. Ini, imam amin. Sampai tadi imam, wail maghdubi alaihim waladdallin. Jangan langsung amin. Jangan kalau sekejap. Langsung dia sambung. Wail maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan dulu. Sekarang subhanallah langsung amin.
Malah mun bareng amin makmum imam ban amin malaikat di atas langit. Isam padanya amin gitu. Sunat amin. Makmum sunat amin, imam sunat amin. Aman amin ini keistajib doa. Ini kemana amin? Maka ada jadi main-mainan, kadang amin pakai main-mainan. Mana kan yang begitu? Panasnya. Beda satu ini. Ya, kalau misalnya lagi, ya. Dia kan jadi ada. Jadi mana kan kita buat? Mana kan kita? Kamu ada? Kalau boleh kan kita tapi yang berguna. Ini kita barakallahu. Bapak. Bukan kayak masuk ini dia yang malam ini siapa? Contohnya dikatakan tadabbur pada bambu. Wad dalilu kini dalil ala masyru'iyatil basmalah atas syariat nama bismillah. Awal surat ma bani kebarang ini hadis. Rawahu senyata Imam Bukhari wa Ibnu Bukhari an Ummi Salamah radhiyallahu anha sa'alna Ummi Salamah su'ilat berkaitan Ummi Salamah an qira'ati Rasulillah dari macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat maka Nabi Ummu Salamah rajin mereka kana yaktu qira'atu ayatan ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mau suruh ya ke Rasulullah sallam dan bacaan Rasulullah ayatan seayat ini tak sambung Bismillahirrahmanirrahim ambo kan saja Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bahasa sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bakas mare. Karena setiap ayat sambung ini keajaiban Allah Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdani abdi. Mujidan kabulakan kau. Ar-Rahmanir-Rahim. Majjadani abdi. Betul jadi beri jawaban ya Allah. Ini Masalah itu sapu lebih. Nah ini kata Allah ya, termasuk kaifiyat si orang saya. Benih tak, nyebab kita salah tentang cuma kaifiyat atau cara si orang bagus, orang adab, orang tajwid. Tajwidnya setiap ayat berhenti sejenak, boleh pas sambung ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Pak nyambung. Enang geluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki ini kan dua bacaan. Apabila orang imam macam Maliki yaumiddin. Pambu kena imam bukan apa. Memang doa baca. Ini kan beda qiraat. Kalau sampai pada imam masjid macam Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin pambuh dan tak supir imam apa macam tak ada Maliki macam Maliki yaumiddin qiraat sab'iyah mu'tabarah Maliki pada kini bukan pada kuat Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu perbincangan ni. Kalau contoh nama dia tanya di kapur. Pada imam pakai macam Maliki ketina apa? Bila tahu cara orang Maliki. Nah, yang mana dia saya sempit ilmunya langsung meroteh ni kan. Maka kutukan ni misalkan ilmu ni sedikit balik tidak mudah menjalankan orang enggak. Paham ya? On. Wa idza tasababa nabi awai. Tahu awai. Kalau mata Quran awai. Bahasa orang atau qari asnan qiraati nang tengah-tengah maca fayam bawi lahu maka pantas atau besok lahu kandi qari ayyum sika panah-panahan qari anil qiraati dari maca ambu kedua
nahan kamu. ไว้ Cuai tadi dia, mun bisa awai tahan. Bum tak bisa awai, gila awai tak mampu semacam. Cek sampai awai sampai macam. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mun awai itu tutup. Cek pun hadis lain mun awai dia tutup angan, setan masuk ke situ. Boy sarang ke rumah setan. Padahal tempat macam setan. Dia kena setan tu. Minum air ngampung setan. Makan soto cai mami setan tak ada barokah. Kembung tak ada vitamin. Terus Yunus kirati qala mujahidun jawab Imam Mujahid idza tasa'abta wa anta taqra'ul Qur'an wa amsikil qira'ata taqdiman. Idza tasa'abta nabi awai sampean wa anta alaih ini sampean panika maca sampean Al-Qur'an fa amsik ya idza fa amsik maka nahan sampean al-qira'at al-qira'at ambu jam Quran arep serambu taqdiman karena ngaku ngaji Al-Qur'an hatta yadhhaba tasa'ubuka sampai elang panapa awaya sampean. Wa fil Bukhari dalam Sahih Bukhari annahu sambun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mereka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi mana fi awai ahadukum sapa salah satu min kafi falyadha makanya ba'dukum yadahu dan ahadukum ala fihi atas lisan ahadukum ala fihi ala ramatir fi asma khamsah fi asma khamsah fa fi asma khamsah kecil kawan dia ala fihi ay ala lisani ay ala fami tegese ing atas lisan ahadukum ana pemirsa tetap fa inna syaitan karena satu setan yadkhulu banika masuk setan ma'at tata'u bi asaran awal ini kan masuk setan padahal lu ketika masuk setan nasihat semasuk setan memang setan hanya kenyang buat yang kenyang sebereng lu bereng kita ikoran kenyang setan dibeli nah dibeli kalau siapa cukup sekolah orang seperempat. oh cukup lagi biasanya nggak setengah sekolah kita nak melebar di sekolah Jakob dekat lagi bermotor pengertian buka minggu sebelah datang tak banjir oleh kantor dan insyaallah pengajian sebelah datang tetap di kantor insyaallah amin amin dan kepada siapa yang berkenan saya bisa menunjukkan kegiatan pengajian di sini amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin salatan tutilu lana biha al-a'mal وتزيل بها عنا والدينا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وقراباتنا وطلابنا وتلاميذاتنا من جميع الأسقام والآلام والآهات والآفات والأمراض والوباء والبلاء والآفات والأسقام والأخبار وتدل علينا وعليهم بأرزق الإضرار وتدل علينا وعليهم بأرزق الإضرار وتدل علينا وعليهم بأرزق الإضرار وتقضي لنا ولهم من جميع الحاجات والأوضار وتقضي لنا لهم بها جميع حاجات الأوطار وتقضي لنا لهم بها جميع الحاجات والأوطار تشفع لنا لهم بها عند الله تقبل الطرف برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالشر والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا وذرياتنا وقراباتنا وتلامذتنا كتب العارفين وفقهنا وفقههم في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين وعبادك المتقين وعبادك المخلصين وعبادك المعلمين وعبادك المتعلمين وعبادك المجتهدين المجاهدين لإله كلمتك يا الله يا رب العالمين في لطف وسعة وعافية ظاهرا وباطنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار صلى الله عليه وسلم محمد النبي المختار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله برحمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.